Otto Hasibuan menjadi bagian dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban secara eksklusif berbincang langsung dengan Otto Hasibuan pasca kesaksian 4 menteri di Mahkamah Konstitusi pada 5 April 2024. Saya duduk bersama dengan Pak Otto Hasibuan, tim hukum dari Prabowo Gibran. Saya Abraham Silaban, langsung saya wawancarai. Terima kasih Pak Otto sudah menerima kami. Oh iya, apa kabar nih? Sehat Pak Otto. Saya jadi tanya kan, apa kabarnya? Pak Otto sehat juga kan? Sehat. Iya. Nih kalau kita lihat Pak Otto ya, selalu senyum, melempar senyum ketika menyampaikan konferensi pers di awak media. Apa dibalik senyum itu? Ya intinya senyum itu memang sudah merupakan karakter kita ya, karena apapun masalahnya kita harus senyum, gitu ya. Menghadapi semua masalah harus senyum. Tapi memang senyum kali ini mungkin beda. Kenapa? Ya memang di dalam suatu perkara, apalagi di Mahkamah Konstitusi seperti ini, kita sebagai lawyer kan punya apa ya? Intuisi. Kemudian kita juga punya logika, ya, perasaan, perkiraan, analisis dari fakta-fakta yang ada. Ya. Omong kosong kalau lawyer secara tidak, kalau dia jujur, dia pasti tahu hasil dari suatu perkara. Kalau perkara itu dipandang dari sudut yang formal gitu ya. Jadi kita tahu ini bakal kalah atau bakal menang gitu. Tunggu, singkat kata Pak Otto sudah bisa foresi mengetahui hasil dari putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkiraan saya secara hukum ya, perkiraan saya bisa menebak. Oh ya? Bahkan kita bisa membuat satu rumusan putusannya itu kayak apa, itu dari segi hukum kita bisa rumuskan sebenarnya. Apakah ini eksepsi kita yang dikabulkan, apakah ini memang eksepsinya tidak dikabulkan, tetap Mahkamah Konstitusi berwenang, tetapi dinyatakan buktinya tidak terbukti. Itu kita bisa perkirakan sebenarnya kan. Nah, apalagi tadi setelah adanya kedatangan daripada 4 menteri, 2 koordinator, 2 menteri, itu terus terang aja waktu diputuskan mereka itu datang, itu blessing in disguise buat saya, buat kami tim lah. Selama ini di persidangan sebelum menterinya datang, kita yang setengah mati untuk membuktikan kan, harus kita jelaskan dengan bukti-bukti, dengan ahli dan sebagainya. Tiba-tiba hakimnya menterinya dipanggil, loh langsung kita merasa ini suatu keuntungan gitu. Jadi kalau waktu pertama itu diajukan oleh mereka, ya kan? Saya kan mengatakan bahwa orang ada menganggap keliru, dikiranya kami keberatan. Ya, saya juga menduga Anda seperti itu. Karena sempat tersirat juga dari Anda yang mengatakan bahwa mengapa tidak manggil Bu Megawati sekalian. Nah, waktu itu saya katakan, kalau Anda minta 4 menteri, kalau saya minta Megawati, nanti gimana? Gitu. Bukan saya bilang saya panggil Megawati, bukan. Ini kan tidak berkesudahan gitu loh. Itu. Jadi saya mau menjelaskan pada publik bahwa dan kepada hakim bahwa ini nggak boleh dilanggar prinsip ini. Soal menterinya didatangkan oleh hakim itu bagi kita fine aja. Tapi kita tidak mau kalau dia yang memanggil 4 menteri itu akan merusak tatanan hukum yang ada. Tapi kan pada prakteknya kan Hakim Konstitusi kan sudah menghadirkan. Tapi Hakim Konstitusi tegas mengatakan permohonan saudara kami tolak. Dan saya memanggil ini atas kehendak saya. Betul. Dan kehendak itu kemudian untuk memeriksa dalil yang diajukan oleh pemohon, kan? Dan para pihak tidak bisa bertanya. Itu bedanya. Dan kemudian ketika menteri-menteri ini hadir, belakangan juga disinggung bahwa jangan sampai menteri. Ada juga yang menyinggung bahwa kalau boleh presiden dan lain sebagainya. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau presiden manalah dia bisa menjelaskan secara teknis kan. Kan semuanya kan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan melaksanakan tugasnya itu kan dengan bantuan pembantunya. Ini menteri-menterinya ini kan pembantunya. Dan kehadiran mereka itu sudah mewakili presiden yang ini sedang dilangsungkan. Karena dia bertindak atas nama pemerintah sebagai menteri, pembantu presiden. Kalau dia jelaskan, ya sudah sama dengan penjelasan presiden. Kalau presiden ditanya detail-detail semua undang-undang ini kan belum tentu dia detail juga tahu kan. Jadi memang lebih tepatlah mengundang atau memanggil 4 menteri ini. Karena dia menteri teknis kan yang tahu masalahnya. Sebelum menteri dihadirkan, bahwa
narasi tentang bansos, termasuk beras diantaranya kan itu juga menjadi pembahasan. Salah satu saksi yang dihadirkan membawa beras berlogo stiker Prabowo Gibran. Bagaimana Anda menepisinya? Itu kan dalil tuduhan daripada 01 dan 03 kan. Nah, dalil itulah yang harus buktikan di persidangan. Ya. Ternyata tadi Ibu Risma sudah tegas menyatakan kami tidak pernah membagi bansos secara cash. Kami memberikan itu secara cashless, yaitu melalui transfer, pengiriman melalui PT Pos gitu. Jadi dan uang itu dan mereka ambil nanti di bank kan gitu kan. Ada juga yang diambil di bank umpamanya. Tapi yang terakhir ini pakai yang terakhir dipakai PT Pos supaya bisa langsung dia dikunjungi si orangnya gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana pengaruhnya ini terhadap keterpilihan. Yang mengirim ini jelas adalah PT Pos. Presiden nggak bertemu dengan orangnya, ya kan? Jadi masyarakat itu pastilah tahu yang diterimanya ini adalah bantuan dari pemerintah, bukan dari Pak Jokowi. Apakah bansos itu berpengaruh terhadap keterpilihan? Ya terus terang aja, mula-mulanya kita juga berpikir begitu. Karena pastilah gitu ya, nggak mungkin nggak ada pengaruh gitu kan. Ternyata di persidangan dibuktikan secara ilmiah nggak ada pengaruhnya, ya kan? Tapi ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli dari 01 yang mengatakan itu bisa dikuantifikasi. Fit Adirizon kalau saya nggak salah yang mengatakan bahwa itu bisa diukur. Tapi tadinya kan telah dibantu oleh saksi yang kita ajukan dan fakta yang terjadi. Contoh, bagaimana bisa dikatakan bahwa tentang ada hubungan kausalitas antara bansos dengan keterpilihan? Buktinya di Aceh kalah. Bansos ada di sana. Di Sumatera Barat buktinya 02 kalah. Di sana ada bansos. Di luar negeri tidak ada bansos. Ternyata 02 menang telak di sana. Nah, di sini makanya kita juga lihat, oh rupanya begitu ya faktanya kan gitu. Jadi coba dicari hubungannya, dibuktikan dengan statistik gitu loh. Nah, jadi makanya di ahli menjelaskan ada hubungan aja belum tentu ada pengaruh. Ya kan? Nah, hubungan itu harus dibuktikan, pengaruhnya juga harus dibuktikan gitu. Satu hal yang menarik ketika, kalau boleh saya ngutip ya, Pak Oto ya, dari apa yang disampaikan Refli Harun, tim hukum dari Anies Mohaimin, yang mengatakan bahwa sederhana mengoneksikan semuanya itu dengan lihat saja antara Pak Jokowi dan Gibran, antara bapak dan anak yang ada di sana, dan lebih kontekstual lagi dalam politik. Cukup dibuktikan saja apakah Pak Jokowi cawe-cawe yang ikut secara langsung ataupun tidak langsung berkampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran. Saya kira yang diterangkan oleh Refli Harun itu adalah asumsi. Karena berperkara itu tidak bisa asumsi kan, nggak bisa dibangun dengan narasi dan asumsi. Harus dibuktikan persidangan. Nah untuk itulah makanya dia ajukan ahli kan. Kita juga ajukan juga saksi ahli yang membantah itu. Baru kita lihat fakta-fakta di persidangan. Nah semuanya kan patah. Semua patah. Saksi ahli juga semua patah juga. Ya kan? Mengenai supaya pork barrel umpamanya kan? Iya betul. Soal pork barrel yang ada di Amerika. Ternyata potong babi ya? Iya, potong babi itu ya. Ternyata itu adalah, dan risetnya juga kita udah baca semuanya, itu adalah praktek yang terjadi berlaku untuk senator gitu. Kalau di Indonesia itu untuk DPR-nya lah, kalau di sini misalnya senator di sana. Tapi bicara soal hukum Pak Oto, kenapa saya ke sana? Karena ini pasti tindak lanjutnya juga ke depan. Bicara soal Mahkamah Konstitusi kan, karena Pak Oto yang berperkara mewakili Prabowo Gibran di sana kan ya. Apa yang terjadi pada putusan 90 ini semacam deja vu lah bagi publik tentang apa yang nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa ataupun perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres. Seolah bahwa Mahkamah Konstitusi itu kehilangan marwahnya, independensinya, transparansinya, imparsialitasnya dan lain sebagainya. Kalau 01 dan 03 tidak percaya, jangan ajukan dong ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya yakini karena dia percaya makanya dia bawa perkara ke Mahkamah Konstitusi. Kalau saya tidak percaya lagi pada pengadilan, saya nggak mau berperkara. Itu prinsip pertama dulu. Kedua, supaya masyarakat tahu, ini kan perselisihan hasil pemilu. Saya tanya,
berapa suara yang Anda dapat berdasarkan setelah persidangan ini, dan berapa jumlah yang seharusnya yang benar menurut KPU. Ya. Dia bilang kami tidak mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu. Artinya apa? Ya, berarti dia mau menyimpang daripada aturan itu kan. Oke. Kami hanya minta diskualifikasi. Padahal undang-undang menyatakan bahkan nomenklatur perkaranya pun PHP nomor sekian Hasil. Tapi mereka tidak mempersoalkan hasil. Kan udah jelas perkara PHP, perkara perselisihan hasil pemilu. Tapi lawyernya tegas menyatakan kemarin kami tidak mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu. Loh, kalau nggak mengajukan perkara hasil pemilu, apa dong perkara yang Anda ajukan? Kalau mengenai soal TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. itu ranahnya Bawaslu. Boleh lihat berapa putusan-putusan yang lama, termasuk putusan waktu Pak Prabowo menggugat Pak Jokowi dulu di Mahkamah Konstitusi, itu juga begitu putusannya. Jadi putusannya mengatakan bahwa semua tindakan TSM itu haruslah dimasukkan kepada Bawaslu. Di dalam narasinya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu harus ke Bawaslu. Tapi di putusannya dia mengatakan dia berwenang. Karena ini menurut saya kan kontradiksi sebenarnya kan. Betul. Dia berwenang, tapi di amarnya mengatakan perkara tidak terbukti. Ya. Nah, bisa saja seperti itu. Dia tetap menyatakan dirinya berwenang dan menyatakan tidak terbukti karena memang tidak ada bukti. Ketua Hasibuan, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah Terima kasih. berbincang bersama dengan kami. Oke.